Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung, dan tentunya relevansinya bagi generasi muda. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melibatkan 3 badan penting dan melalui beberapa tahapan krusial, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. BPUPKI. Proses dimulai dengan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI bertugas menyelidiki dan menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertamanya, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo di tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia namakan Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta. Waktu perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Hasil rumusan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan 5 sila. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PPKI. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, dilakukan perubahan pada sila pertama sebelum Pancasila disahkan. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengadakan sidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, termasuk pembukaannya. Sebelum pengesahan, frasa kontroversial dalam sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Rumusan final yang disahkan sebagai dasar negara yaitu: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah dan menjadi dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa perumusan Pancasila dari BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang dimaksud: yang pertama, toleransi dan kebijaksanaan, terlihat jelas dalam momen perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta. Para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam, menunjukkan sikap rela berkorban dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan demi persatuan bangsa yang majemuk. Nilai yang kedua yaitu musyawarah dan mufakat. Seluruh proses perumusan dasar negara dilakukan melalui perdebatan dan penyampaian pendapat dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Mereka menghargai perbedaan pendapat dan mencapai keputusan melalui persatuan yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan. Relevansi bagi generasi muda. Pelajaran terpenting dari sejarah lahirnya Pancasila adalah kemampuan untuk bersatu dan berkompromi di tengah perbedaan yang ada. Para pendiri bangsa mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, dan pandangan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Setiap masalah harus diselesaikan melalui diskusi yang jujur dan terbuka, dengan mengedepankan akal sehat dan kepentingan bersama, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.